Ada pertanyaan ya, ini sering saya dengar dari beberapa sahabat ya, tentang memaknakan misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa sulsilatis syayatin." Kalau Ramadan itu sudah datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Pertanyaan yang sering mengusik hati kita adalah, kalau memang begitu keadaannya, kenapa dalam Ramadan kita masih sering melihat praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai Ramadan itu sendiri? Ya mohon maaf, kayaknya di bulan Ramadan masih banyak juga kita yang suka berbohong. Betul nggak? Masih banyak juga kita yang menggibah orang. Masih banyak juga kita yang memanipulasi, sumpah palsu, tipu-tipu, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita memaknakan hadis tadi? Saudara sekalian, sumber dari godaan manusia itu ada 3 kata ulama. Pertama adalah setan jin. Yang kedua setan manusia. Yang ketiga hawa nafsu. Hadis yang tadi saya bacakan itu berbicara tentang sumber godaan yang pertama saja, yaitu setan dari makhluk jin. Jadi betul mereka dibelenggu, tapi masih ada 2 sumber dari kejahatan dan keburukan yang tidak disebut dalam hadis itu. Nah, inilah yang dididik kita dalam Ramadan untuk kita bisa mengendalikannya. Sumber keburukan yang kedua adalah syayatinul ins, setan dalam bentuk manusia. Jadi setan jin itu tidak perlu repot-repot ganggu kita. Kalau hari-hari kita berteman sama setan manusia, tidur dia setan jin itu, tidak perlu dia, karena kita sendiri sudah bergaul sama setan manusia. Siapa itu syayatinul ins? Orang yang memotivasi kita untuk berbuat buruk, orang yang meringan-ringankan maksiat kepada kita. Gak apa-apa, tar tobatnya si muda, nanti kalau sudah 60 tahun baru tobat, mumpung masih muda. Nah yuk minum-minum dulu gitu. Main judi dulu, judi online, gak apa-apa, coba-coba berteman. Nah itu syayatinul ins, itu setan manusia. Ada nggak kira-kira kita tahu orang kayak begitu, yang meringan-ringankan maksiat, yang membuat kita yang semula berat jadi ringan melakukannya? Kalau ada, jauhi itu, nggak usah. Bahkan dalam surah An-Nas itu kan sorih disebut oleh Allah, minal jinnati wan nas. Jadi waswasah, bisikan-bisikan buruk itu dari makhluk setan jin dan juga setan manusia. Bahkan dalam sebuah pesan Rasul kepada sahabat, ta'awwazu min syayatinil ins. Jangan hanya mengucapkan auzubillah itu maksudnya setan jin, tapi berlindunglah kepada Allah juga dari setan manusia. Lalu kemudian sahabat bertanya, emang ada setan manusia? Kata Nabi, na'am wahum syarrun min syayatinil ins. Mereka bahkan lebih bahaya daripada setan dari jin, karena modelnya sama, bahasanya sama ya. Mungkin juga gayanya juga meyakinkan. Nah, maka saudara-saudara, Ramadan mengajarkan kita untuk membangun networking yang sehat.
Jangan sampai nih ya, kan anak-anak muda sekarang generasi milenial itu sering disebut mereka punya loyalitas kepada peer groupnya itu luar biasa. Jadi yang namanya sama teman itu luar biasa. Pokoknya segala-galanya adalah berteman ya. Bahkan kadang pengaruh orang tua kalah sama pengaruh pertemanan ya. Saking ya, namanya peer group itu penting, sampai kadang-kadang sebagian anak muda kita merubah karakternya supaya dia diterima dalam satu persahabatan. Misalnya ada kelompok yang kerjanya apa ya, ya gampang-gampangnya misalnya duduk dari habis asar sampai maghrib ngobrol di pinggir jalan. Lalu ada seorang yang dia pengen berteman sama itu, padahal dia tidak pernah punya sifat itu. Dia orang yang menggunakan waktunya dengan baik, tapi saking pinginnya akhirnya dia ikut bergabung, nganggur, duduk-duduk, ngerumpi-ngerumpi, ngobrol hanya untuk sebuah pertemanan. Islam mengajarkan kita pertemanan itu baik, tetapi ya, harus juga membawa nilai yang positif untuk kita. Jadi peer group itu penting, tapi jangan gara-gara peer group kemudian akhlak kita jadi rusak. Jangan gara-gara peer group teman-teman yang punya kecenderungan tertentu kita ikut-ikutan. Gak usah, jaga ya, karakter yang baik itu. Apalagi kalau peer groupnya itu memang betul-betul ngajak kepada sesuatu yang apa, yang jahat misalnya ya. Kan ada di Jogja itu namanya klitih. Klitih itu orang lagi jalan di pinggir jalan, walaupun nggak kenal, dia bawa pisau dilukain. Itu ada. Ditangkap polisi, ditanyain, kok kamu ikut, ngapain kamu? Kamu kenal sama yang kamu lukai? Oh enggak, saya nggak kenal pak. Terus kenapa kamu sabet dia sampai di darah, sampai luka? Bahkan ada yang meninggal. Apa jawabannya? Ya soalnya saya diajakin pak. Saya mau berteman sama kelompok ini, nah syaratnya saya harus ikut pelitih. Maka saya ikut-ikutan. Rusak masa depannya hanya karena ingin mendapatkan pertemanan. Jadi saudara-saudara sekalian, bahkan pada masa sekarang ya, kalau menurut saya sih setan makhluk jin itu sudah banyak parkirnya, udah banyak nganggurnya ya. Mungkin dia tinggal beranak pinak saja. Kenapa? Karena tugasnya sudah diambil alih oleh dua sumber yang lain yang merusak manusia. Pertama adalah syayatinul ins ya, pertemanan yang mengajak kepada kehancuran. Lalu yang kedua adalah hawa nafsu. Jadi kalau orang khianat pada amanahnya, mohon maaf ya, misalnya mengambil yang bukan haknya, itu biasanya bukan setan jin, tapi itu hawa nafsu. Kita menggibah orang, itu hawa nafsu, nggak ada urusannya sama setan jin. Hawa nafsu kita aja yang kurang keren kalau nggak ikut ngumpat orang. Misalnya orang komen di medsos, tangan kita gatel, itu nggak ada urusannya sama setan jin, hawa nafsu. Nah di masa-masa saat ini, apalagi bulan Ramadan, setan jin itu parkir semua, udah dikunci, dibelenggu. Tapi yang dua itu, dua faktor yang lain itu masih bisa merusak Ramadan kita. Karena itu mari kita perbaiki pertemanan kita. Bangunlah pertemanan yang positif. Kalau bahasa gampang-gampangnya, yang saling mengajak ke surga. Minimal gak usah jeblosin ke neraka. Minimal tuh. Kalau nggak bisa ngajak ke surga, jangan sampai nyeblosin ke neraka. Pertemanan yang positif
Lalu yang kedua, ya mengendalikan hawa nafsu. Dalam sebuah riwayat, a'da'ika alladzi baina jambaika. Musuhmu yang terbesar adalah di antara dua tulang rusukmu. Itu maksudnya nih, hawa nafsu kita. Nah, Ramadan saudara-saudara mendidik kita untuk mengendalikan ini. Yang satu sudah diistirahatkan, tinggal yang dua ini bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan, membangun pertemanan yang lebih baik, dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga ujungnya nanti mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid